Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemurahan Tuhan untuk boleh menyaksikan ibadah online. Sungguh mungkin ada beberapa gereja yang tidak bisa melakukan ibadah online. Ya terpaksa harus melihat ibadah gereja lainnya. Tapi bersyukur kita masih diberikan kesempatan itu. Kesehatan, kemampuan untuk bisa melihat. Mungkin tidak bertatap muka secara langsung, tapi boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan, lewat pujian. Mari saya undang sidang jemaat untuk mungkin bisa berdiri, mungkin duduk, nggak apa-apa duduk, mungkin begitu ya. Kita berdoa terlebih dahulu, meminta hadirat Tuhan datang ke tempat ini. Juga ada di rumah setiap sidang jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau masih berkati kami, melimpahi kami dengan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Tuhan. Kami tidak mampu memberikan apapun Tuhan sebagai ganti kasih-Mu. Kami rindu memberikan Tuhan apa yang kami punya, yang terbaik Tuhan. Tolong kami. Sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu ada menjamah setiap hati, menyentuh setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah ibadah online pada pagi hari ini boleh menjadi berkat. Pujian-pujian kami bukanlah sebuah kata-kata kebiasaan, tapi sebuah seruan kami, sebuah doa kami Tuhan. Terlebih firman-Mu Tuhan yang akan Kau taburkan menjadi jawaban, menjadi terang kami, pelita kami dalam kami melangkah menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Kau layakkan setiap hati yang rindu akan Engkau. Dan kami percaya bahwa siapapun yang mencari-Mu dengan hati yang tulus, hati yang bersungguh-sungguh, tidak akan pernah Kau kecewakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadahnya hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita terlebih dahulu dengan pembacaan satu ayat. Yaitu tema dari pujian kita pada pagi hari ini. Yaitu percaya. Nanti akan ditampilkan di layar kaca, di layar HP. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di saat terjepit, di saat tertekan, di saat masalah semakin hebat datang, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuatkan iman kita kepada Tuhan. Itu tema pujian kita pada pagi hari ini. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah berdaya dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur Kau cinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya.
gunung batu dan keselamatanmu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan Kau tak melindungi. Ku pasrah, ku bersyukur, Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah pergi. Kau tak pernah pergi dari kami Tuhan, kasih-Mu selalu ada. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dan kota melindungi. Ku pasrah, ku bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Bersyukur, ku pasrah, ku bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, setiamu tak pergi dariku. Ku pasrah, ku bersyukur, kami bersyukur padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, sejauh tak pergi darimu. Ku pasrah, bersyukur, Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh berbahagia mengetahui bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sebuah pujian baru, kita akan belajar bersama-sama. Pujiannya cukup simpel, cukup gampang. Tapi biarlah itu menjadi kata-kata iman kita. Tetap tersenyum. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janji-Mu.
tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Angkat hidupku dari lumpuh dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Biarlah kita imani pujian ini. Tetap tersenyum, mana senyumnya? Kala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Amin. Ya angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sekali lagi. Tepati janji-Mu. Persiapkan senyum yang paling lebar. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi,
Biarlah itu menjadi doa kita, jadi seruan kita. Dan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan, Tuhan masih sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti hadap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Amin. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan Amin. terlambat. Haleluya Yesus. Tuhan Haleluya Yesus. pasti. Mari sidang jemaat saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Dia tak tinggal. Percaya. Haleluya Yesus. Percaya. Aku mau percaya. Percaya. Kita harus percaya. Ya Allah, Dia tak Amin. Haleluya Yesus. tinggalkanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Itulah ungkapan kami Tuhan. Engkau pasti sanggup menolong kehidupan kami ini. Dan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Untuk menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk mengangkat kehidupan kami dari segala keterbatasan ini Tuhan.
Untuk itu Bapa di dalam surga, kami bersyukur sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memuji mengagungkan Engkau, dan terlebih kami mendapat kesempatan mendengarkan firman-Mu bagaikan tuntunan bagi kami, sehingga Bapa di dalam surga, kami masuk di dalam arus daripada Engkau untuk saatnya nanti kami boleh sampai ke dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seberapa sidang jemaat-Mu Bapa dalam surga yang ada mendengarkan. Engkau akan urapi kami sekalian, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan sidang-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan. Semua itu boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi urapi kami, urapi hamba-Mu juga. Bapa di dalam surga, kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau untuk mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati menang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh perintahkan kamu keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa darah-Mu menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Dan saya percaya sidang jemaat yang ada dalam keadaan apapun tetap ada di dalam ibadah ini. Dan semoga semua ada di dalam kesehatan yang Tuhan berikan, ya, dan mendapat kemurahan daripada Tuhan di hari-hari ini. Dan saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat dari keadaan-keadaan yang ada, ya, kita sudah mendapat kemurahan, sudah menolong kita, Tuhan sudah menolong kita sampai kita sudah berada di dalam jangkauan daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ya, kita menghadapi keadaan-keadaan yang ada di tengah-tengah dunia saat ini, tapi Tuhan tetap menolong di dalam kehidupan kita. Amin. Juga mungkin ada yang kurang sehat, tapi masih bisa mengikuti di dalam pemberitaan firman Tuhan secara online ini. Inilah masih juga kemurahan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam situasi saat ini, dalam pandemi ini, dunia ini berubah luar biasa. Ya, kalau kita bisa merasakan, ya, dunia ini berubah luar biasa. Tapi biarlah saudara dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti ini kita tidak juga semata mengikuti arus yang ada ini. Ya, bagi kita sebagai orang beriman, ya, mempunyai dua tujuan hidup, yaitu yang jasmani dan yang rohani. Ya, ini tuh bukan sekedar jasmani, tapi bagi orang beriman kita juga, ya, memiliki tujuan hidup yang rohani. Jadi kita saat ini jangan semata-mata mengikuti arusnya dunia ini saja. Sebab kita harus mencapai tujuan yang jasmani dan juga yang rohani. Bukan hanya jasmani saja. Kalau hanya ikut menuju tujuan yang jasmani saja itu sia-sia. Ya, nanti kita tidak mendapatkan, ya, apa-apa, tidak mendapatkan mahkota, kemuliaan dan lain sebagainya. Kalau di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 dituliskan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya.
Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu hari-hari ini ya kita harus mau lebih sungguh-sungguh di dalam juga perkara yang rohani. Kalau perkara jasmani ini terus berjalan. Tapi perkara yang rohani inilah yang harus kita juga sungguh-sungguh. Nah, saudara dikasih Tuhan ya. Memang Tuhan sudah membuat rencana pribadi yang indah bagi kita masing-masing. Ya, Tuhan merencanakan perkara yang indah. Bukan kecelakaan dan sebagainya. Tapi perkara yang indah bagi setiap kita. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita yang pertama mengerti akan kehendak Tuhan. Dan yang kedua kita mau taat dipimpin oleh Roh. Yaitu mengerjakan rencana Allah. Jadi rencana Allah itu indah bagi kita, ya. Tapi bagi kita yang mengerti akan kehendak Tuhan dan yang mau taat dipimpin Roh, sehingga kita mengerjakan rencana Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu pagi hari ini kita kembali masih berbicara tentang Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai 31. Ya, ini tentang peringatan, ya, peringatan kepada Petrus. Ya, Petrus akan menyangkal Tuhan. Ya, Petrus akan menyangkal Tuhan. Ya, jadi Matius 26 ayat 30 dan 31. Ya, saya akan membacakan ayat yang ke-30. Matius 26 ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kita sudah mempelajari kesempatan yang lalu, ya, bagaikan buah zaitun yang diperas. Ya, ini bicara tentang Yesus yang naik ke Bukit Zaitun, ya, menggambarkan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, itu sudah diterangkan pada keterangan yang lalu. Ya. Diperas. Yesus menderita sampai mati di atas kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Ya, mati bangkit naik ke surga mencurahkan Roh Kudus. Dan yang kedua menjadi gembala yang baik. Kita sudah terangkan ada gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu juga penghulu gembala. Ya. Jadi kalau ada urapan Roh Kudus ini menuntun kita untuk kita bisa masuk dalam kandang pengembalaan. Menjadi domba-domba yang tergembala. Ya, digembalakan oleh gembala yang baik, gembala agung dan penghulu gembala. Ini kita sudah mendengarkan ini semua. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa penggembalaan itu sangat penting. Karena apa? Karena posisi kita di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya domba di tengah-tengah serigala berarti sebagai domba yang tidak berdaya apa-apa di tengah-tengah serigala. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saat itu domba tidak punya daya apa-apa dan tidak bisa mengandalkan apa-apa di dunia ini. Jadi mari kita saat ini juga bagikan domba di tengah-tengah serigala dengan segala macam hal ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak berdaya apa-apa menghadapi pandemi ini. Ya.
tidak punya kemampuan, kekuatan apa-apa. Tapi satu-satunya jalan adalah menjadi domba yang tergembala. Kalau kita tergembala, maka gembala yang baik akan melindungi kita dari serigala, dari binatang buas. Bicara binatang buas secara rohani, itu menunjuk kepada setan Tritunggal. Setan ya, penguasa di udara dengan roh jahat, roh najis. Ya, dan juga nabi-nabi palsu, pengajaran palsu menyesatkan. Ya, dan juga antikris dengan perkara ekonomi ini. Ya. Lah, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tergembala, maka gembala yang baik akan melindungi kita dari segala binatang buas itu. Itu sebabnya setan Tritunggal berusaha untuk menghancurkan sistem penggembalaan. Ini yang harus kita waspadai dan kita harus mengerti. Ya. Saudara dikasih Tuhan, penggembalaan, ya, di dalam penggembalaan itu sama dengan membendung keinginan dan hawa nafsu daging supaya kita tidak liar. Ya, digembalakan, domba digembalakan masuk dalam kandang, dia tidak liar. Ada gembalanya yang selalu memberikan makanan, ada gembalanya yang selalu melindungi, ada gembalanya yang selalu membersihkan dalam kandang penggembalaan, dalam kandang domba itu. Ya. Jadi kalau liar di luar kandang penggembalaan, maka akan ditangkap binatang liar atau binatang buas tadi. Setan dengan roh jahat, roh najisnya. Nabi palsu dengan pengajaran yang menyesatkan. Antikris dengan perkara ekonomi. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau tidak tergembala, akibatnya apa? Ya, tadi dikatakan tergembala. Tapi kalau tidak tergembala, akibat tidak tergembala apa? Yang pertama, Injil Matius 9 ayat 36. Ya, ini akibat tidak tergembala yang pertama. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi akibat tidak tergembala yang pertama, ya, lelah dan terlantar. Lelah itu sama dengan letih lesu. Hidupnya letih lesu berbeban berat. Susah payah. Hidup dalam suasana kutukan. Banyak air mata. Banyak masalah. Sehingga tidak ada damai sejahtera. Tidak ada perhentian. Jadi penggembalaan sebenarnya itu memindahkan kita dari suasana dunia, suasana kutukan kepada suasana Firdaus. Ya. Inilah saudara dikasih Tuhan, pentingnya kita itu tergembala. Kalau tidak, yaitu lelah dan terlantar. Domba yang terlantar artinya tidak ada yang bertanggung jawab. Terutama bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa ini. Tidak ada yang bertanggung jawab itu. Terlantar. Ya, mungkin ada seorang anak terlantar. Tidak ada yang bertanggung jawab.
pengertian telantar yang kedua, tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang menuntun hidupnya sehingga bisa tersesat, bisa terhilang, sehingga binasa untuk selama-lamanya. Domba yang liar, yang tidak ada gembala, dia kemana-kemana bisa tersesat. Tidak ada yang menuntun, bahkan bisa masuk ke dalam jurang. Saudara dikasih Tuhan, dan akibat tidak tergembala selain terlantar, tetapi yang kedua Matius 26 ayat 34. Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jadi akibat kedua, kalau tidak tergembala akan menyangkal Tuhan. Petrus yang hebat saja butuh penggembalaan. Apalagi kita. Ya. Petrus, ya, dia seorang rasul hebat. Dia juga butuh penggembalaan. Kalau tidak menyangkal. Jadi menyangkal Tuhan artinya, menyangkal Tuhan artinya tadi yang pertama, imannya tergoncangkan saat menghadapi angin pengajaran palsu atau suara asing. Ya. Ini salah satu bukti menyangkal Tuhan. Imannya goyah, tergoncangkan saat ada suara asing. Saat ada pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sampai bisa gugur iman. Yaitu tinggalkan pengajaran yang benar. Tetapi kalau domba tergembala, domba ini akan lari saat ada suara asing yang tidak dia kenal. Bukan mendengar tapi lari. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4, 3 dan 4. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Ya. Dongeng itu disukai oleh anak kecil. Anak kecil sukanya didongengin, dongeng. Ya, kancil makan mentimun lah dan lain sebagainya ini. Ya. Sehingga memalingkan telinga dari kebenaran ya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini yang memuaskan telinga, yang enak bagi telinga. Kalau firman yang keras dalam pengembalaan yang tajam, mengkoreksi tajam, bukan memuaskan telinga, membuat telinga ini menjadi merah. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kehidupan kita orang percaya masih senang dengan dongeng, ya, memuaskan telinga ini, itu berarti masih rohaninya masih kecil. Ya. Dikatakan tadi gugur dari iman. Gugur dari iman sama dengan menolak ajaran yang benar. Ya, ajaran yang benar dari mendengar firman. Tapi gugur dari iman sama dengan menolak pengajaran benar, menerima ajaran palsu. Yaitu tadi dongeng-dongeng yang sesuai dengan keinginan dagingnya. Oh, kalau firman Tuhan disampaikan tentang dongeng,
Wah ini itu dongeng ini. Tidak ada kebenaran firman Tuhan didongengin. Senang. Buat telinga daging ini senang. Ya. Karena sesuai dengan keinginan dagingnya. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Menyangkal Tuhan. Yang pertama iman tergoncangkan. Yang kedua iman tergoncangkan saat menghadapi pencobaan. Saat menghadapi pencobaan tidak tahan, tinggalkan Yesus. Sama dengan gugur dari iman. Tetapi kalau tergembala, kita tidak akan kena angin. Kita tidak akan pasir padang gurun. Kalau kita melihat di dalam tabernakel yang tergembala ada dalam ruang suci. Kanan kiri papan jenang. Di bagian depan bagian timur ada pintu kemah. Rapat. Ada hujan, ada angin, ada pasir. Enggak terkena. Ya. Jadi saudara ini butuh kita tergembala. Ya. Dilindungi oleh Tuhan. Bahkan di atas ruang suci dan ruang maha suci itu ada 4 tudung melindungi. Jadi benar-benar dalam ruang suci, dalam kandang penggembalaan kita terjaga. Ya. Tidak kena panas, tidak kena angin yang membawa pasir. Di sini kita melihat Petrus yang hebat saja masih bisa goncang menghadapi angin, menghadapi masalah. Masalah-masalah yang seperti pasir terus. Apalagi kita. Petrus yang hebat ya Rasul, yang hebat. Saja masih bisa goncang imannya, menyangkal. Apalagi kita. Ini suatu peringatan bagi kita di saat ini, di akhir zaman ini. Ya. Dan kalau sudah imannya tergoncang oleh pengajaran yang menyesatkan dan iman tergoncang saat menghadapi pencobaan-pencobaan, maka nanti perbuatannya juga menyangkal Tuhan. Artinya perbuatan menyangkal Tuhan yaitu perbuatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Titus 1 ayat 15, 16, Titus 1, 15, 16, bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Perbuatan yang tidak benar itu tadi sama dengan perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, perbuatan yang najis dan durhaka. Ini saudara dikasih Tuhan. Sampai perbuatan menyangkal Tuhan tadi. Yaitu perbuatan yang tidak benar. Perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang keji, jahat, najis dan durhaka. Jangan kita mengikuti arus ini, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mengikuti arus ini, maka ini arusnya dunia ini. Arus jasmani ini. Akibatnya kita akan masuk dalam kebinasaan. Ya. Kalau di dalam Keluaran 23 ayat yang kedua. Keluaran 23 ayat yang kedua. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan
Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan turut-turut, jangan ikut-ikutan. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita menjadi kehidupan yang ikut-ikutan arus dunia ini, sama dengan kita memiliki perbuatan menyangkal Tuhan. Di dalam Ibrani 10, 25 sampai 27. Ibrani 10, 25 sampai 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi ya, tidak setia dalam ibadah. Ya. Ini juga merupakan kedurhakaan. Ya. Meninggalkan ibadah itu sama dengan tidak setia dalam ibadah dan pelayanan. Ini merupakan kedurhakaan. Tadi ada perbuatan jahat dan perbuatan najis. Ini dosa akhir zaman, dosa kejahatan, keinginan dan cinta dan terikat akan uang yang membuat orang menjadi serakah. Perbuatan najis itu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Itu terjadi di akhir zaman ini. Jadi Yesus jadi gembala yang baik. Dia harus mati di atas kayu salib. Jadi betapa kuatnya, betapa ampuhnya sistem penggembalaan. Artinya kalau kita mau sebagai domba yang di tengah serigala enggak ada kemampuan apa-apa. Tetapi kalau kita tergembala, sistem penggembalaan ini yaitu sistem yang kuat dan ampuh. Nah, di dalam Matius 10 ayat 32-33, Matius 10, 22-33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi kalau menyangkal Tuhan, akibatnya kehidupan itu juga akan disangkal oleh Tuhan. Hati-hati ini. Kalau menyangkal Tuhan tadi sampai perbuatan itu, maka akibatnya kehidupan juga disangkal oleh Tuhan. Artinya kalau disangkal oleh Tuhan tidak bisa masuk kerajaan surga. Sudah bernubuat dan sebagainya. Tuhan tidak kenal. Bahkan diusir. Ini jadi kalau kita bisa tergembala dengan baik, itu artinya sama dengan mengaku Yesus di hadapan manusia. Jadi bukan mengaku hanya dengan perkataan aku mengaku Yesus, tetapi ada buktinya, yaitu mengaku Yesus di hadapan manusia. Oleh karena kita bisa tergembala dengan baik.
Apapun yang harus kita korbankan, sampai berkorban nyawa, kita tetap tergembala dengan baik. Mengaku Yesus di hadapan manusia ini. Tadinya Petrus menyangkal Tuhan. Tetapi setelah tergembala, ia rela mengulurkan tangan untuk mati bagi Tuhan. Jadi sampai menyerahkan atau berkorban nyawa. Untuk itu kalau kita mau tergembala dengan baik, saudara, di saat yang lampau dan nanti diharapkan semua sudah beres, kembali di dalam ibadah, maka dalam ibadah pelayanan kita tergembala dengan baik dan benar, setia, tekun dalam 3 macam ibadah. Itu merupakan yaitu kesaksian bahwa kita mengaku Yesus di hadapan manusia. Untuk ibadah-ibadah yang lalu kita perlu berkorban. Berkorban waktu jelas, datang ke ibadah. Ya. Minggu, Selasa, Kamis, ibadah pokok. Ya. Kita berkorban waktu, tenaga, untuk sampai ke gereja. Yang pakai sepeda, ya tenaganya. Yang pakai becak, ya transportasi. Yang pakai motor atau mobil juga bensin. Ada pengeluaran. Tetapi demikian juga di saat-saat ini, di saat pandemi ini, ibadah masih belum diizinkan. Kita masih ibadah secara online, kita juga berkorban. Harus berkorban waktu di waktu ibadah. Kita berkorban yaitu kuota. HP yang tidak ada apa itu namanya internet, HP, ada kuota. Tapi hitunglah. Itu pengorbanan rasanya ya. Kuota itu besar. Tapi kalau dibandingkan kita dengan datang dalam ibadah juga berkorban. Kuota dipakai 3 kali seminggu kalau ibadah pokok. Ya. Berapa saudara bisa itu? Rasanya keluarnya banyak. Tapi itu. Nah, kalau masih bisa itu kemurahan Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan. Mohon keber, kalau kita mau rindu dalam ibadah Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tolong. Ini saudara dikasih, ada pengorbanan. Di sini kita lihat. Tetapi kita boleh berkorban sampai berkorban nyawa tadi. Kalau kita pergunakan kota itu untuk ibadah. Rasanya berat. Tetapi bagaimana dengan kota itu digunakan untuk yang lain-lain? Untuk games, untuk apa? Kok tidak sayang? Ini saudara dikasih Tuhan. Tadi dikatakan yaitu berkorban. Bahkan sampai nanti berkorban nyawa. Petrus tadi menyangkal Tuhan. Tapi setelah tergembala, dia rela mengulurkan tangan untuk mati bagi Tuhan. Ya. Bagaimana praktek mengaku Yesus di hadapan manusia? Praktek yang pertama, mengaku Yesus di hadapan manusia, yaitu mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Artinya kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan kepada sesama dengan benar, dengan
sungguh-sungguh. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi, tapi tetap hidup dalam kebenaran. Dan praktek mengaku Yesus di hadapan manusia yang kedua, yaitu mengaku Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang agung, sebagai penghulu gembala. Ya, sekali lagi ini sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu. Artinya mengaku Yesus sebagai gembala, baik gembala yang baik, gembala agung, penghulu gembala. Kalau kita mengaku Yesus sebagai gembala, ya, berarti kita setia dan tekun dalam kandang pengembalaan, dalam tabernakel, dalam ruang suci dengan 3 macam alat. Ini membuktikan kalau kita mengakui Yesus sebagai gembala yang baik, gembala agung dan penghulu gembala, prakteknya kita setia dalam kandang setia atau tekun dalam kandang pengembalaan ini. Dalam tanda pelita mas, tekun dalam ibadah raya. Dalam tanda meja roti sajian, tekun dalam ibadah PA serta perjamuan suci. Dalam tanda mesbah dupa, tekun dalam ibadah doa. Dan kalau mengaku Yesus sebagai gembala yang baik, gembala agung, ya, setia, tekun dalam kandang pengembalaan, tapi juga bukan setia toh, tapi juga taat dengar-dengar kepada suara gembala, kepada firman yang ada dalam pengembalaan. Jadi mengaku Yesus sebagai gembala yang baik adalah kita mau taat dan setia. Kalau kita taat dan setia, berarti hidup kita ada dalam tangan gembala agung. Amin. Kalau berada dalam tangan gembala agung, ada jaminan sampai hidup kekal. Amin. Ada jaminan. Jangan khawatir. Apapun yang sedang kita hadapi saat-saat ini, saudara dikasih Tuhan. Ada jaminan, dilindungi, dipelihara. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Seringkali kita masih mengecilkan tentang penggembalaan ini. Yohanes 10, 27, 28. Injil Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ku ini adalah gembala yang agung. Jadi dalam tangan gembala agung, kita ada kepastian untuk hidup sekarang sampai hidup yang akan datang, hidup kekal. Sedang kalau tidak mengakui Yesus sebagai gembala yang baik, kehidupan ini akan menyangkal Tuhan. Ya. Jadi ini saudara dikasih Tuhan. Mari biarlah saat ini kita tergembala dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Dan yang ketiga, kalau mengaku Yesus di hadapan manusia, mengaku Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya menyelamatkan kita, mengaku Yesus sebagai gembala yang baik, gembala agung, ya, kita setia tekun dalam kandang pengembalaan. Yang ketiga, mengaku Yesus sebagai raja, segala raja, dan sebagai mempelai pria surga. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh. Ya,
hubungan yang terdekat antara kepala dan tubuh itu adalah leher. Jadi praktek mengaku Yesus. Yang ketiga, mengaku Yesus sebagai mempelai pria surga itu menyembah Dia. Ya, ada hubungan. Leher ini penghubung terdekat kepala dan tubuh. Ada penyembahan. Jadi hari-hari ini biarlah kita juga banyak menyembah Tuhan. Satu keluarga kita mari bersama-sama. Ajak seluruh keluarga dalam ibadah. Satu, nah ini. Ya, untuk berapa anggota keluarga kita mendengarkan. Satu HP. Ya. Jadi mendengarkan sama-sama. Ajak itu. Kemarin saya katakan anak-anak ajak. Ya, untuk bisa ibadah bersama-sama. Sekalipun tidak mengerti 100%. Tapi minimal ada poin-poin yang mereka bisa catat. Yang mereka bisa pelajari. Seperti di sekolah. Atau yang kuliah. Dosennya cuma gini. Ya. Kalau kita bisa mencatat poin-poinnya. Nanti kita bisa ingat. Bisa mengerti. Ini saudara dikasih Tuhan, mari. Kesempatan ini ajak saudara dikasih Tuhan untuk bisa dalam ibadah bersama-sama. Ya. Jadi ya, banyak menyembah Tuhan dan menyembah kepada Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Kegemaran kita, bukan menjadi paksaan. Kalau kita suka atau gemar menyembah kepada Tuhan, tidak terpaksa, Tuhan juga akan gemar. Juga Tuhan akan suka atas kehidupan kita. Tetapi kalau menyembah Tuhan dengan terpaksa, satu waktu nanti akan dipaksa untuk menyembah antikris. Ya, seperti Daniel dipaksa menyembah kepada raja. Tapi ada syaratnya. Syarat menyembah Tuhan itu adalah kesucian. Ya, menyembah kepada Tuhan syaratnya itu kesucian. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kesucian itu adalah hati yang murni, perbuatannya suci, perkataannya suci. Sehingga seluruh kehidupan itu suci. Semakin kita disucikan, maka penyembahan kita akan semakin meningkat. Kalau kesucian menurun, penyembahan juga akan menurun. Bahkan menjadi kering saat menyembah. Yesaya 43 ayat 15-16. Yesaya 43 15-16. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu. Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Kalau kita menyembah Yesus sebagai Raja dan sebagai mempelai pria surga, kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Yaitu kuasa penciptaan. Ada kuasa penciptaan Tuhan. Kalau ada kuasa penciptaan Tuhan hasilnya. Hasil yang pertama. Tuhan melakukan mujizat-mujizat.
menciptakan jalan di tengah laut. Ya, seperti Israel nyebrang sungai Yordan. Jalan ya, di hadapan sudah buntu. Ya, tapi menerima kuasa penciptaan hasilnya tadi. Ya, menciptakan jalan di tengah laut. Ya kalau sekarang jalan di tengah laut ya masih ya belum panjang belum panjang atau lebar ya lautnya masih pakai jembatan. Tapi ini bukan pakai jembatan, saat itu belum ada jembatan. Ya. Tetapi mujizat ya yang terjadi yaitu menciptakan jalan di tengah laut. Artinya menyelesaikan semua masalah sampai masalah yang mustahil. Mau menyeberang lautan itu. Ya. Tadinya enggak bisa. Tapi ya, ada mujizat-mujizat. Ya, yaitu menciptakan jalan di tengah laut. Ya, artinya menyelesaikan semua masalah sampai masalah yang mustahil. Sehingga kalau laut itu terbelah ada jalan ke depan. Menciptakan masa depan yang indah, masa depan yang berhasil dan bahagia. Dan yang ketiga, kuasa penciptaan Tuhan hasilnya Israel ada kegerakan besar menuju Kanaan. Sehingga kita bukan saja mempunyai masa depan yang indah, tapi kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Dan kalau ada mujizat, oleh karena menerima kuasa penciptaan, ada jalan ke depan. Laut terbuka, terbelah, ada jalan ke depan. Ini sama dengan ada masa depan yang indah, ya. Ada masa depan yang berhasil, ada masa depan yang bahagia. Sekalipun menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Ya. Kita seperti ya, menghadapi jalan buntu, kapan ya, pandemi ini akan selesai. Ya. Tapi ya, kalau kita menyembah Yesus sebagai Raja, sebagai mempelai, kita akan menerima kuasa penciptaan Tuhan, menyelesaikan masalah yang ada saat ini, apapun bentuk masalah. Sehingga akan ada masa depan yang indah, berhasil dan bahagia bagi kita, orang yang beriman, orang percaya, yang tidak ikut arus dunia ini, tetapi ikut arusnya, juga arusnya yang rohani. Ya. Jadi dua tujuan. Kita hidup tengah dunia ini, ikut arus dunia, tapi tidak ikut arus dunia saja, tapi yang lebih penting ikut arus yang rohani. Dan arus yang rohani itu akan membawa kita terus sampai masa depan yang indah. Yaitu kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Dan kalau menerima kuasa penciptaan Tuhan, ya, oleh karena kita menyembah Yesus sebagai Raja, ya, maka kita akan mendapat ya, menciptakan, yang kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita di tengah dunia yang semakin sulit, bahkan mustahil ini. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ya. Banyak masalah, ya, tapi ada mujizat. Tuhan menyelesaikan masalah. Ada masa depan yang indah, yang berhasil nanti. Sekalipun ada hal-hal yang menghadapi seperti ini. Dan kita dipakai
dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna. Dan juga menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita di tengah dunia yang semakin sulit, bahkan mustahil. Kita menghadapi pandemi ini. Tidak ada yang tahu kapan akan berakhir ini. Tapi kalau ada kuasa penciptaan, maka kita akan dipelihara di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Ya, yang semakin sulit, bahkan mustahil. Kapan akan berakhirnya pandemi ini? Kesulitan terus memuncak. Sehingga tadi dikatakan awal pandemi itu mengubah dunia ini. Semakin hari semakin sukar, semakin sulit. Dan yang ketiga menciptakan manusia baru. Manusia baru adalah tubuh Kristus yang sempurna. Atau Israel rohani. Ini sama dengan mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus ini. Di dalam Keluaran 14, ayat yang ke-15. Keluaran 14 ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Kuatkanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Keubahan itu dimulai dari kuat dan teguh hati. Di sini Tuhan menyuruh berangkat sekalipun menghadapi laut. Kan mustahil. Gimana Tuhan? Berangkat. Enggak ada jembatan saat itu. Menghadapi laut. Kok suruh berangkat? Nah ini saudara dikasih Tuhan. Kemarin kita sudah juga mempelajari ya, tentang penyeberang di Laut Merah, nyebrang di Laut Yordan. Tuhan perintahkan berangkat. Sedang di depannya masih ada laut, menghadapi laut. Kuat dan teguh hati. Artinya kita bisa percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kalau kuat dan teguh hati, maka kita akan terus diubahkan. Sampai satu waktu, nanti saat Tuhan datang kembali, kita sudah diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Kita menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Sehingga kita tidak menyangkal Tuhan, tetapi mengaku Tuhan sampai di awan-awan yang permai. Mari hari-hari perhatikan saudara dikasih Tuhan tentang penggembalaan ini. Ya, tadi kandang penggembalaan secara rohani, tekun. Pertama tekun dulu. Ya, menunjukkan kesetiaan. Dan setelah itu setia dan taat. Bukan setia datang dalam ibadah saja. Bukan setia dalam mengikuti ibadah online saja. Tapi juga taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman pengajaran yang benar. Inilah. Untuk itu mari saudara dikasih Tuhan. Di saat-saat ini. Semua kita
yang ikut ibadah ini. Ikutilah dengan setia. Ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi juga taat dengan dengaran. Dengan firman pengajaran yang benar. Kita menghadapi masalah dalam hidup nikah. Tuhan akan tolong. Yang penting kita mau tergembala. Tuhan tolong. Yang menghadapi masalah mustahil tadi. Tuhan akan tolong. Dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Yang mungkin menghadapi saat ini. Sakit dalam tubuh jasmani. Ya. Di tempat masing-masing bisa mengikuti ibadah. Ikutilah. Ya. Ibadah-ibadah. Dengan setia dan tekun. Yang sakit. Saudara dikasihi Tuhan. Mari. Tuhan mampu menolong. Mungkin ada yang mengatakan. Oh gak mungkin bisa sembuh. Dia sudah mati di atas kayu salib, kita sudah belajar. Darahnya. Salah satunya untuk menyembuhkan kita siapa? Orang yang percaya. Bukan sekedar percaya. Orang yang setia, yang taat dengar-dengaran. Setia mulai dari perkara yang kecil. Ikuti. Sehingga Tuhan akan pasti menolong. Itu janji Tuhan. Kepada setiap kita yang mengasihi Dia. Yang taat dengar-dengaran. Bukan saja kita disembuhkan dari sakit-sakit jasmani ini. Tuhan pulihkan. Tapi juga akan Tuhan pulihkan kehidupan rohani kita. Sehingga kita punya tujuan secara jasmani. Ya, kita hidup dalam dunia ini. Tapi jangan semata-mata ikut arus dunia. Cocokkan dengan firman Tuhan. Ya, dan yang kedua, tujuan yang lebih penting adalah rohani. Ya, sehingga jiwa kita akan selamat. Kita saatnya nanti akan bisa sampai ya, kepada kemuliaan bersama dengan Dia. Untuk itu peringatan buat kita. Jangan menyangkal Tuhan. Tetapi tetap kita mengaku Tuhan. Sampai di awan-awan yang permai. Dia sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala agung. Sebagai yaitu penghulu gembala. Ya, mari berdoa banyak. Berdoa menyembah. Biarlah Tuhan yang mampu menolong. Dan kuasa penciptaan ada pada kita. Mari pelayan segera datang ke depan. Ayat ya, Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Inilah sampai nanti saatnya kita berada bersama dengan Dia. Masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Mari banyak berdoa berpul. Siapapun kita. Ya, sidang jemaat untuk kita bisa sungguh-sungguh masuk
tergembala dengan benar. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Datang ya Bapa dalam kerinduan, Ya, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang indah, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang indah, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang indah, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. dari atas kembali, dari atas kembali. Pujikan
mana keindahan. Engkau selalu membuat keindahan dalam hidup. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Biar kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau selalu indah. Berkaya dalam hidup kami bersama kita sama mulia di hadapan. Jadikan selama Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, satu di dalam doa. Biarlah kami ada kerinduan untuk setia dan taat dengar-dengaran. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih ada kesempatan saat ini untuk kita bisa kembali setia dengar-dengaran. Masuk dalam kandang pengembalaan secara rohani yang benar. Dan kita yakin bahwa Sang Gembala yang baik, Gembala Agung ini akan menolong kita, melindungi kita. Sehingga tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita menghadapi saat-saat ini, apapun yang kita perhadapkan, situasi yang ada oleh karena pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tolong kita mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu untuk menolong kita tepat pada waktunya. Yang sakit serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun bentuk sakit penyakit, kalau kita mau setia dan taat dengar-dengaran,
janji Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Sehingga darahnya yang mahal tidak sia-sia. Mampu menyembuhkan apapun bentuk sakit penyakit yang ada. Haleluya Yesus. Kita pujikan kurnia ini 2 kali lagi. Nanti Mas Yusuf akan berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Menjadi permohonan kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Apapun sekarang ini. Tuhan akan ubahkan kita. Kau pandang Ya. lihat seturut Karya di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang lihat seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Taat dan setia. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia Ya. kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Lewat Gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat secara mata rohani kami. Kami mempunyai tujuan hidup dalam kehidupan secara jasmani maupun secara rohani Tuhan. Karena di dalam semuanya itu Tuhan, kami rindu dalam kehidupan kami berkenan, menyenangkan, bahkan semua sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur yang mana Engkau memberikan perlindungan, memberikan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Asal kami tetap dengar-dengaran dan taat bahkan setia di dalam pengembalaan yang ada Tuhan. Oleh sebab itu berikan kemampuan, kekuatan kami untuk kami bisa tergembala dengan baik. Bahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Hingga Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kesetiaan kepada kami untuk kami bisa tekun dalam ibadah yang ada Tuhan. Tekun dalam pengembalaan, tekun dalam ibadah doa, dalam ibadah PA, bahkan ibadah raya. Kami tetap ada di tempat situ untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kekuatan yang ada dalam kehidupan kami mengaruhi kehidupan semacam ini. Semua bukan dari kekuatan kami. Tapi firman-Mu yang menuntun, menyertai, memberkati kami Tuhan. Sehingga hidup kami tetap hidup dalam naungan kasih dan kemurahan-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyata firman-Mu. Berikan kemampuan, keberanian untuk kami hidup tekun dalam firman-Mu, hidup tekun dalam pengembalaan. Kami percaya kasih Allah, kemurahan daripada Allah selalu ada untuk sidang jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih walaupun secara online kami tetap berharap kiranya kami sebagai sidang jemaat-Mu taat dan tekun di dalam firman yang ada untuk kami setia. Bahkan kami dengar-dengaran akan suara dari gembala kami untuk kami bisa melakukan semua itu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kemampuan, kekuatan. Sekali lagi kami serahkan dalam kondisi dunia semakin tidak menentu ini Tuhan. Kami tetap berharap firman-Mu yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu yang memampukan segala sesuatu yang tidak
mungkin secara manusia, tapi bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, bahkan dalam segala sesuatu yang ada ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Allah menyediakan segala apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Allah menjaga, melindungi, bahkan Allah memberikan semua akan berhasil di dalam setiap kami kerjakan. Karena kami punya Allah yang selalu kami andalkan. Ada kekuatan, ada kemampuan, bahkan ada keajaiban yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih, berikan ketekunan, kesetiaan sekali lagi. Karena dengan dasar itulah kami bisa berharap Engkau sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua sidang jemaat-Mu supaya kami bisa merasakan lewat kebenaran firman Allah itu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Kekuatan semakin ada, bahkan ketekunan semakin ada, dan semuanya itu Tuhan kami tetap bergantung dan berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Allah juga memimpin, menyertai kami dalam hari-hari yang akan datang. Tetap kami berserah kepada Engkau, karena Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, bahkan Engkaulah sebagai mempelai laki-laki surga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Allah tetap melindungi dan menyertai kami Tuhan. Ya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Hanya ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami boleh masuk dalam ibadah raya ini sampai akhir Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus akan tetap menolong kami untuk firman-Mu boleh menjadi permanen dalam hidup kami masing-masing. Kemengertian akan firman-Mu Tuhan menjadikan satu kekuatan bagi kami menghadapi masalah-masalah yang ada ini Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin Tuhan, Engkau sebagai gembala yang baik, gembala agung yang terus akan memperhatikan di saat kami mau menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan menolong bagi sidang jemaat-Mu yang ada mendengarkan firman-Mu. Engkau akan menolong apapun keberadaan mereka. Biar mereka boleh Bapa memiliki iman yang kuat dan teguh. Menghadapi apa yang sedang dihadapi. Sekalipun setara mustahil Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan nikah Engkau tolong Tuhan. Di dalam hal-hal ekonomi Engkau juga tolong. Yang bekerja, yang berusaha Engkau juga tolong. Biar janji firman-Mu di saat menghadapi masa seperti ini. Kami boleh merasakan bahwa semua itu hanya datang daripada Engkau Tuhan. Kami tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan apa-apa. Tapi biarlah kami masuk juga dalam arus yang rohani Tuhan. Yang semakin meningkat dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang menghadapi Bapa dan Saudara sakit penyakit dalam tubuh jasmani. Firman-Mu sudah menyatakan pagi hari ini dengan begitu jelas. Yaitu di saat kita masuk dalam pengembalaan yang benar, setia, taat dengar-dengaran, maka uluran tangan Gembala Agung akan diulurkan untuk mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit apapun bentuknya. Berilah kemurahan bagi sidang-Mu yang mengalami sakit penyakit yang ada Tuhan. Sehingga dengan iman Bapa, sakit penyakit itu akan dinyatakan dan tubuh menjadi sehat untuk dapat mempermuliakan nama-Mu. Menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka bisa melembutkan hati, rendah hati, tidak mengeraskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah minggu supaya mereka juga tetap bisa dibina dengan kebenaran
firman-Mu lewat sekolah minggu Tuhan. Dan juga untuk kaum muda remaja, Engkau juga tolong supaya mereka juga mau memberikan waktu, mengorbankan waktu untuk bisa ada di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Sehingga mereka tidak menjadi kering rohani Tuhan. Tetapi Engkau akan tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk para orang tua ya, yang membina anak-anaknya juga. Engkau akan tolong Tuhan mendapat hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah-tengah saudara. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah perhatian untuk memberikan persembahan syukur. Dan juga bagi diakonia, karena mereka sudah diberkati Engkau Tuhan, mereka boleh memberikan dengan rela hati Tuhan. Dan juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan bahwa Engkau sudah memberkati mereka. Bahkan Engkau akan semakin limpahkan berkat-berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami akan diselesaikan semua ini. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang.